Tipe-tipe konsumen smartphone itu macam-macam. Ada yang fanatik pada brand atau sistem operasi tertentu, ada yang mengutamakan desain eksterior yang modis dan berkelas, ada yang lebih memilih smartphone berlayar lebar, ada yang sangat sensitif terhadap harga, bahkan ada juga yang selalu sibuk cari informasi diskon dan promo. Dan buat kedua smartphone yang akan saya adu hari ini, pantas buat diburu oleh tipe konsumen yang lebih mengedepankan value for money dari sebuah smartphone di kisaran harga 2,2 jutaan. Halo lagi guys, masih dengan Niko di sini. Kembali dari kota Bandung yang bersiap-siap menyambut musim hujan akhir tahun. Saya akan coba membandingkan kedua smartphone yang sudah cukup lama warawiri di pasaran, namun masih tetap banyak peminatnya. Asus Zenfone 5 versus Huawei Honor 3C. Karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan di sektor ini, maka saya akan rinci lebih detail lagi menjadi 3 bagian, yaitu desain estetika, desain usability, atau kemudahan pemakaian, dan build quality. Yang pertama desain estetika, yang walaupun sebenarnya sifatnya subjektif, namun saya akan coba paparkan pandangan saya terhadap nilai-nilai estetika yang tertanam di kedua smartphone ini. Secara tampilan, kedua smartphone ini memiliki cukup banyak perbedaan konsep. Asus Zenfone 5 tampil dengan berbagai atribut yang mampu membuatnya tampil berbeda dengan smartphone Android lain. Berbeda dengan Huawei Honor 3C yang memiliki konsep desain yang sangat minimalis, simple, efisien, dan fun. Minimnya atribut pembeda membuat Huawei Honor 3C cukup sulit untuk dibedakan dengan smartphone Android kebanyakan. Dan penggunaan material plastik glossy di back cover mampu menonjolkan kesan fun, namun secara bersamaan meredupkan kesan premium pada desain smartphone ini. Yang kedua, desain usability. Dagu metalik yang mampu menjadi ikon Asus Zenfone 5 ternyata menjadi kelemahan di sisi ini. Ditambah pula dengan logo Asus di atas layar, membuat akses bezel pengapit layar menjadi tebal dan tidak efisien. Hal ini menjadikan perawatan Asus menjadi jauh lebih panjang dan sedikit lebih lebar bila dibandingkan Huawei Honor 3C yang sama-sama memiliki bentangan layar 5 inch. Bahkan kalau mau dibandingkan dengan LG G3 yang memiliki bentangan layar lebih besar yaitu 5,5 inch, bodi Asus Zenfone 5 tetap masih lebih panjang. Dampaknya, Ibu jari akan lebih lincah menjelajahi layar Huawei Honor 3C dibandingkan dengan Asus Zenfone 5 pada saat penggunaan dengan satu tangan. Peletakan tombol-tombol di kedua smartphone ini sudah pada posisi yang benar, yaitu di samping kanan bodi. Hanya saja, posisi speaker bodinya sama-sama di bagian belakang bawah bodi yang rentan teredam suaranya. Dan juga, keduanya sama-sama tidak memiliki LED backlight pada ketiga tombol kapasitif di bawah layarnya. Yang ketiga, build quality. Secara sekilas, build quality Asus lebih meyakinkan dengan proses fabrikasi yang lebih rumit dan presisi. Dan setelah ditelaah lebih lanjut, ternyata back cover kedua smartphone ini sama-sama terbuat dari plastik dan keduanya memiliki ketebalan yang cukup tebal dan solid. Namun, karena finishing back cover Asus yang lebih advance dibandingkan finishing plastik glossy Huawei, jadi terkesan Asus lebih solid. Namun memang, lapisan plastik di bawah back cover milik Asus terlihat lebih matang dan keras. Presisi pabrikan juga dimenangkan oleh Asus, di mana berbagai port, lubang, dan tombol terlihat sangat precise dan rapih. Sedangkan pada Huawei yang saya pegang, lihat pada lubang charger di bagian bawah ada sedikit mismatch antara lubang pada casing dengan portnya itu sendiri. Namun menurut saya, ini hanya kekurangan minor saja yang seharusnya tidak dibiarkan oleh vendor sebesar Huawei. Penggunaan Gorilla Glass ketiga pada layar Asus juga mampu memberikan ketentraman hati kita atas kekhawatiran tergoresnya layar. Dan ini tidak kita jumpai pada layar Huawei Honor 3C. Jadi, Asus dengan keramik finish di back covernya lebih mampu menjangkau berbagai kalangan baik anak muda dengan pilihan warna-warna cerahnya maupun konsumen yang lebih mapan di pilihan warna-warna gelapnya. Sedangkan desain Huawei lebih total untuk menyasar kalangan ABG dengan pilihan warna-warna back cover yang ngejrengnya. Bila desain estetika saya kembalikan ke selera kamu masing-masing, namun desain usability tak terbantahkan dimenangkan Huawei yang berhasil memangkas dimensi bodi menjadi cukup jauh lebih ringkas dan user-friendly dibandingkan Asus. Namun, soal build quality, sepertinya Huawei harus mengakui keunggulan Asus yang berhasil tampil lebih solid dan mantap. Sama-sama mengusung luas dan resolusi layar yang setara yaitu 5 inch dengan resolusi high definition 720x1280 berkerapatan 294 pixel per inch. Secara kasat mata, kedua smartphone ini mampu menyajikan tampilan display yang sama baiknya,
Gambar di keduanya dapat tersaji dengan tajam, jernih, dan komposisi warna yang cukup akurat. Fitur-fitur tambahan lainnya seperti glove mode untuk kamu-kamu yang sering menggunakan sarung tangan tersedia di kedua smartphone ini. Namun Asus membenamkan tambahan fitur Advanced Anti-Fingerprint Coating yang mampu meminimalisir menempelnya minyak pada layar yang berasal dari jari-jari kita, yang tidak tersedia di layar Huawei Honor 3C. Dan satu lagi, yaitu display Asus sudah terlindungi oleh Gorilla Glass 3, sedangkan Huawei belum menggunakan teknologi proteksi layar yang branded. Jadi, pada pemakaian sehari-hari, display kedua smartphone ini masuk dalam kategori memuaskan bagi saya. Hanya, Asus sedikit lebih unggul bukan karena kualitas tampilan displaynya, namun karena fitur tambahan lapisan anti sidik jari pada layar dan proteksi Gorilla Glass generasi ketiganya. Jika kita lakukan adu benchmark, selisih nilainya bisa menggambarkan perbedaan kinerja prosesor dan chip pengolah grafisnya. Dan algoritma Antutu 5.2.0 mengganjar Asus Zenfone 5 dengan skor 23.121 berbanding Huawei Honor 3C yang cukup mendapatkan angka di 19.274 saja. Sedangkan kuadran standar versi 2.1.1 memberi nilai 8.574 buat Asus dan 5.858 buat Huawei. Namun dalam pemakaian real sehari-hari, terlepas dari angka-angka di atas, saya merasakan performa keduanya yang relatif setara dan cukup solid. Semua tugas yang diberikan baik ringan maupun berat dapat dijalankan dengan baik dan minim kendala. Ujian terbesar sektor ini yaitu dengan menjajal kinerja hardware dan game-game kelas berat, dan ternyata hasilnya cukup memuaskan. Game-game yang diuji seperti Kritika, Frontline Commandos 2, dan Asphalt 8 Airborne mampu dijalankan pada kategori playable, yang artinya walau masih ada sedikit lag dan efek mengambang atau latency, namun tidak sampai mengganggu gameplaynya itu sendiri. Sangat wajar menurut saya, mengingat kedua smartphone ini masih dikategorikan smartphone kelas menengah. Setelah bermain game cukup lama, bodi belakang kedua smartphone ini sama-sama akan terasa cukup panas, namun kembali masih dalam taraf wajar. Hanya saja, buat keafdolan bermain game, selain spesifikasi hardware yang prima, komponen baterai juga seharusnya diperhatikan. Dan menurut saya, karena pengalaman bermain game di kedua smartphone ini 11-12 alias kurang lebih setara, maka daya tahan baterai bisa jadi penentu. Dan dalam hal ini, Huawei Honor 3C mampu memberikan asupan daya yang secara signifikan lebih lama dibandingkan Asus Zenfone 5. Dan kapasitas baterai 2300 mAh di Huawei berbanding 2110 mAh punya Asus. Walaupun selisih kapasitas baterainya tidak terlalu jauh, namun penggunaan prosesor MediaTek MT6582 yang telah menggunakan proses fabrikasi 28 nanometer tampaknya mampu tampil lebih efisien bila dimainkan Intel Atom Z2560 yang walau sedikit lebih powerful, namun masih diproduksi pada proses fabrikasi 32 nanometer yang relatif lebih usang teknologinya. Jadi, walau di atas kertas Asus Zenfone 5 kinerjanya lebih unggul, namun dalam penggunaannya, saya lebih memilih main game di Huawei Honor 3C karena daya tahan baterainya yang lebih menjamin kelangsungan hidup smartphone ini minimal sampai malam hari ketika bertemu charger kembali. Kurang lebih 3 mingguan yang lalu, Asus Zenfone 5 saya mendapatkan upgrade KitKat 4.4.2. Sedangkan Huawei Honor 3C yang saya pegang masih berjalan di Jelly Bean 4.2.2. Walaupun Huawei Honor 3C yang versi beredar di Tiongkok, kabarnya sudah mendapat menikmati Android KitKat. Asus dengan Zen UI-nya, menurut saya adalah stok Android yang tampilan desainnya dipermanis, dengan nuansa warna-warna pastel yang lembut, dengan tambahan beberapa fitur yang menurut saya ada yang berguna, ada yang sangat jarang saya pakai juga. Namun fitur yang paling saya suka yaitu fitur kalender yang tersinkronisasi dengan Facebook, perakiraan cuaca, aplikasi Duit Later, dan semua informasinya dapat kita lihat pada widget What's Next di lock screen dan home screen. Menurut saya ini adalah fitur kalender terbaik yang pernah saya gunakan pada sebuah smartphone dan akan sangat berguna bagi para profesional maupun pebisnis yang super sibuk dalam mengatur jadwal aktivitas hingga to-do list pekerjaan-pekerjaannya. Fitur kedua yang saya suka adalah fitur Quick Fling pada Asus Keyboard, di mana kalau sudah terbiasa akan mempermudah pengetikan huruf kapital dan simbol. Masih ada fitur-fitur lain seperti merekam pembicaraan ketika menelpon, power management, mode sarung tangan, easy mode untuk para orang tua, party link, PC link, remote link, share link, quick memo, super note, dan lain-lain yang walau jarang saya gunakan, namun bagi sebagian orang boleh jadi sangat penting keberadaannya. Immersion UI 2.0-nya Huawei Honor 3C tentu juga punya sesuatu yang ditawarkan,
Yang pertama terasa adalah absennya tombol menuju daftar aplikasi pada home screen, yang mengakibatkan seluruh aplikasi yang terinstal mau tidak mau semuanya terpampang pada home screen. Yang saya suka dari MUI adalah luasnya fitur kostumisasi untuk memperunik tampilan agar lebih gue banget. Puluhan tema yang bagus-bagus siap diunduh dari Team Store khusus. Aplikasi pengoptimalan memori RAM dan pembersih file-file sampah juga tersedia secara default. Fitur membangunkan smartphone lewat gestur double tap layar ala UI LG juga terasa memudahkan. Dan satu lagi yang gak kalah penting menurut saya, gambar atau video dalam tanda kutip rahasia yang ada di galeri dengan mudah dapat kita sembunyikan di MUI. Fitur-fitur di atas menjadi kelebihan MUI yang tidak kita temui pada Zen UI-nya Asus. Tapi ada juga fitur-fitur seperti Easy Mode dan Glove Mode yang juga tersedia pada kedua user interface. Jadi, UI mana yang lebih baik? Saya kira Asus sedikit lebih unggul di sisi ini. Karena pertama, Asus memberikan lebih banyak fitur khas Asus di UI-nya. Terlepas dari apakah pada akhirnya kita akan gunakan atau tidak, namun paling tidak pilihan itu tersedia di Zen UI. Alasan kedua yaitu fitur kalender yang tersinkronisasi dengan berbagai aplikasi lain dan sangat berguna buat saya pribadi. Dan yang ketiga, saya menyukai desain tampilan Zen UI yang terkesan rapih, modern, dan colorful pada berbagai aplikasi bawaannya. Untuk menangkap momen-momen penting, secara umum, kamera 8 megapiksel di kedua smartphone ini dapat diandalkan. Hasilnya tidak memalukan ketika kita pajang di timeline sosial media kita. Itu secara umum loh ya. Namun, bila kita harus kulik dan bandingkan lebih jauh, terdapat perbedaan karakter dari hasil tangkapan kamera keduanya. Walaupun sebenarnya, keduanya memakai sensor dari pabrikan yang sama, yaitu Sony. Di settingan auto, pada kondisi pencahayan melimpah, hasil tangkapan kamera di kedua smartphone ini mampu tampil tajam. Namun hasil tangkapan Asus selalu menerjemahkan warna putih menjadi agak kekuningan, sehingga hasil fotonya seperti ditambahkan sedikit efek sepia. Dampak positifnya, gambar terlihat lebih terang walau kurang natural. Sedangkan Huawei H3C mampu menghasilkan tangkapan warna yang lebih natural dan akurat. Bila dalam kondisi low light, atau juga ketika sumber pencahayaan terbatas hanya pada lampu ruangan saja, hasil tangkapan Asus walaupun mampu tampil lebih terang, namun noise pada gambar sangat terlihat bila dibandingkan dengan hasil tangkapan oleh lensa Huawei dengan tingkat noise yang lebih dapat terkendali. Dan tampaknya, kamera Asus bukan ditakdirkan untuk mengandalkan settingan auto, namun kita harus benar-benar mengoptimalkan seabrek fitur settingan dan efek kamera yang tersedia untuk dapat memperoleh hasil tangkapan yang kita inginkan. Settingannya ada time rewind, HDR, panorama, night, low light, selfie, beautification, miniatur, depth of field, smart remove, all smile, dan GIF animation. Banyak kan? Settingan kamera di Huawei dibandingkan Asus, setengahnya aja nggak ada. Buat kamera depannya, ketajaman gambar yang dihasilkan jelas menang Huawei dengan resolusi 5 megapikselnya berbanding 2 megapiksel punya Asus. Tapi, berhubung fungsi kamera depan buat selfie, kalau menurut saya sih pengennya jangan tajam-tajam amat hasilnya. Ntar, detail jerawatnya terlihat jelas dengan kualitas Full HD lagi. Kan kacau. Malah kalau bisa, diblur-blurin dikit lah sama software beautification biar kelihatan agak mulusan dikit. Jadi, buat perbandingan kamera depan, agak lucu menurut saya. Dan terus terang, di luar dugaan saya yang awalnya sangat menjagokan kamera depan Huawei. Ternyata resolusi besarnya nggak buat muka saya jadi ganteng. Malah, resolusi kecil yang sedikit ngeblur, ditambah optimalisasi software kamera bawaan Asus, mampu membuat tampang saya yang pas-pasan ini menjadi rada mendingan lah. Bener nggak? Jadi, di sektor kamera, kalau kualitas hasil tangkapannya sih Huawei terlihat lebih solid, tajam, dan natural di berbagai medan. Namun Asus mampu menutupi kelemahan sensornya dengan software kamera yang super lengkap, bahkan sekelas dengan software kamera smartphone high-end. Walau buat saya pribadi, saya lebih suka kamera Huawei karena tangkapannya yang natural dan tangguh pada kondisi low light. Keluaran suara speaker body sama-sama cukup keras dan tidak pecah pada saat volume diset pada level tertinggi sekalipun. Kualitas keluaran suaranya pun cukup dapat dipertanggungjawabkan. Tidak terlalu cempreng, namun juga tidak sebaik keluaran suara speaker body smartphone flagship seperti Samsung Galaxy Note 3 misalnya, atau LG G3 yang sudah dilengkapi dengan amplifier built-in. Namun, bila harus dibandingkan nih, keluaran suara di speaker body Huawei H3C sedikit lebih keras dibandingkan Asus Zenfone 5. Menggunakan earphone bawaan Samsung Galaxy S4,
Keluaran suara di kedua smartphone ini kurang lebih setara kualitasnya. Pengalaman bermusik ataupun menonton video klip dan YouTube terasa memuaskan indera pendengaran saya. Kelebihan Asus yang tidak ada di Huawei adalah punya fitur equalizer pada musik playernya. Sebaliknya, Huawei memberi kita earphone pada paket penjualannya walaupun kualitasnya pas-pasan. Sangat ketat. Itu temuan saya setelah membandingkan kedua smartphone yang sama-sama berharga di 2,2 jutaan ini. Tapi kesimpulan harus diambil untuk memberi gambaran secara umum. Dan setelah dicermati lebih lanjut, ada semacam benang merah yang menghubungkan setiap fitur-fitur unggulan, baik dari pihak Asus maupun Huawei, yang akan bermuara kepada siapa-siapa saja calon konsumen potensialnya. Asus dengan desain doff yang lebih mapan, fitur kalender yang sangat lengkap, dengan UI yang lebih simpel namun syarat fitur, juga seabrek settingan kamera akan lebih cocok bagi calon konsumen yang menuju kemapanan seperti pada profesional muda atau mahasiswa misalnya. Di lain pihak, desain Huawei yang glossy dengan warna-warna cerahnya, walaupun sampai saat ini hanya tersedia pilihan back cover warna putih, daya tahan baterai yang baik dan vital bagi para gamers kelas berat, UI dengan kostumisasi tingkat tinggi, kamera yang lebih simpel namun tetap berkualitas, kamera depan beresolusi tinggi buat selfie, hingga disertakannya earphone bawaan pada paket penjualan, dengan mudah dapat kita tebak siapa kira-kira segmen konsumen yang dituju. Yup, anak-anak seumuran SMP dan SMA akan lebih cocok dihadiahi smartphone ini pada saat kenaikan kelas. Tapi itu hanya karang-karangan saya saja sih. Kalau kalian punya pendapat lain, monggo diisi di kolom komen ya. Pesaing terdekat kedua smartphone ini yang sama-sama dari brand internasional adalah Lenovo A859, namun masih beram 1 GB, walau harga jualnya sedikit lebih murah. Kemudian pastinya Xiaomi Redmi Note yang dengan spesifikasi prosesor berinti 8, kamera 13 megapiksel dan layar lebih leganya mampu dilogo di harga yang lebih murah, yaitu resminya 2 juta rupiah pas. Sangat menggiurkan. Namun, untuk mendapatkannya nggak gampang. Kita harus berebut dengan calon pembeli lain pada saat flash sale yang hanya digelar di Lazada. Well, itu saja yang dapat saya paparkan. Harapan saya tak lain dan tak bukan, hanya semata-mata untuk bisa memberikan informasi yang adil dan apa adanya. Dan mohon maaf atas segala kesalahan dan berbagai informasi yang masih belum akurat. Kalau ada pertanyaan atau ada yang terlewat, jangan malu-malu, tanya saya di kolom komen di bawah. Mohon dibantu like bila Anda menyukai video ini, dan silakan subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi seputaran gadget dan smartphone yang sedang warawiri di pasar Indonesia. Oh iya, doain dapat flash sale ya, biar setelah ini bisa review Xiaomi Redmi Note-nya. Akhir kata, tetap sehat dari Fulus Gaptek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.